Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Judhamah binti Wahbin radhiyallahu anhuma, pada sahabat ini. Muka-muka paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking sahabat Judhamah binti Wahbin. Qalat, ngendika sapa Judhamah, hadartu hadir sapa ingsun, hadartu hadir sapa ingsun. Judhamah nikah orang bini, tretan dari sahabat Uqashah bin Muhsin, tretan tongkel ibu min ummihi, tretan sahabat Uqashah bin Muhsin, tretan tongkel ibu. Qala dawu sapa si Judhamah binti Wahbin, hadartu hadir sapa ingsun, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi unasin ing dalem manungsa wa huwa utawi Gusti Kanjeng Nabi ku yaqulu dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi, laqad hamamtu, yaktini teman-teman nejo sapa ingsun asaja, anha yen to nyegah sapa ingsun, nyegah anil ghilati saking jima bojo wadon kang meteng. Fanadhartu mongko ningali sapa ingsun, firrumi ing dalem negara Rum, wa Faris lan negara Faris. Fahidahum mongko tumadaan utawi ahli Rum wa Faris iku yughiluna padha ngelakoni ghilah. Napa ghilah iki terangake? Iku yughiluna padha ngelakoni ghilah sapa si ahli Rum wa Faris auladahum ing anak-anake ahli Rum lan ahli Faris. Derma Kanjeng Nabi, dabun Kanjeng Nabi, asaja derma Kanjeng Nabi. Fala yadurru mongko ora dadi bahaya apa dzalika mengkono-mengkono napa niku wau ngelakoni ghilah. Auladahum ing anak-anak ahli Rum lan Faris syai'an ing suwi-wiji. Tsumma sa'alu nuli kari-kari padha takon sapa si kaum, sapa si Unas. Tsumma sa'alu nuli kari-kari padha takon sapa si Unas hu ing Kanjeng Nabi, takon anil azli saking azl, anil azli saking azl. Anil azli thumma sa'alu nuli kari-kari padha takon sapa si Unas hu ing Kanjeng Nabi, takon anil azli saking azl. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika utawi mengkono-mengkono azl, dzalika utawi mengkono-mengkono azl iku alwad'ul khafi, mendem bendem bene mendem mabuk, mendem bendem mengubur, iku alwad'ul khafi, mendem anak wadon kelawan cara urip kang samar, al khafi kang samar. Dzalika utawi mengkono-mengkono azal iku alwad'u, mendem anak wadon kang urip, al khafiyu kang samar.
Rawahu nyeritakan hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidatina Judhamah binti Wahbin. Beliau mendatangi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Kanjeng Nabi bakto panikah bedening unasin sekelompok manusia apolong ben orang banyak. Lacu memberanikan diri untuk atanya. Napanya mana hadartu fi unasin wa huwa yaqul sedangkan Kanjeng Nabi adebu. Mereng tibi adebu laqad hamamtu an anha 'anil ghilah. Ongku engkau tero asaje bahwa engkau tero ngelarang orang dari ghilah. Apa ghilah jiria? Bikasril ghin al-mu'jamah al-ghilah. Ghilah ka dinto wal muradu biha mujama'atur rajuli imra'atahu wa hiya tarda'u. Saya kocak napanya mana ghilah ngompolen sebine yakni orang laki bersetubuh bi orang bine sedangkan keberadaan orang bine aneka keberadaan ngandung nah orang-orang saat menikah zaman sebelum de tengah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andi anggapan bahwa orang se apolong bi nena se keberadaan ngandung yaquluna inna dzalika daun teti penyakit ghilah. Jadi Rasulullah tero asaja ngelarang orang dari ghilah. Ghilah nikah orang Arab saat menikah. Andi anggepen, andi keyakinan bahkan atibauhum para dokter-dokter orang Arab di saat menikah mon beda orang bini ngandung terus eka polong tedung anan tadi penyakit. Lalu ini ketero yalangakin bi Kanjeng Nabi. Berarti darah ya tak apa-apa. Mon dokter mangken justru bi dokter soro sajen oyo. Soro ngebay jalan. Nanti malah semuda remada iya. Oke, neka mon dokter mangken saat kasah atibauhum dokter-dokter mereka mengatakan bahwa al-ghilah orang se apolong keberadaan ngandung kela inna dzalika daun jadi penyakit. Wal arabu takrahuhu wa nattaqihi sedangkan orang Arab tak ndok saat menikah nakr takrahuhu merengis apolong bismine keberadaan ngandung nih wa tattaqihi bentero-tero bersih dari perbuatan-perbuatan nikah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu ongku andi saja tero ngelarang orang dari ghilah. Apa ghilah jadi? Ghilah nikah orang andi anggepen ngepolong si bini keberadaan ngandung jadi penyakit. Paham nggih? Nah, jadi tak apa-apa. Tak apa-apa aneka ghilah. Nikah adalah sebuah usaha dari Kanjeng Nabi untuk menolak dari anggepen sing nikah. Radda dzalika alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak anggapan yang seperti itu wa bayyana adam ad-darar dan menjelaskan adam ad-darar atas sehubungan kemadaratan bahaya. Alladzi za'amahum sekadima alladzi za'amahul arab sekadima orang-orang Arab saat menikah menyangka bahwa al-ghilah menyetubui istri sekeberadaan hamil aneka jadi penyakit. Termasuk orang Paris dan orang Rum jangan Kanjeng Nabi. Fanadhartu fir Rum wa Faris. Memakai Persia Paris. Ning Rum ning negara Rum engkau ngetela ning Rum jadi orang-orang di keyakinan kada jire kabeh. Sebab aneka pun rata umum saat menikah. Ning Rum dan ning Faris aneka bahwa Al Farisi ini ke dari Sayyidina Salman Al Farisi dari Paris. Paris ini jadi apa mangken?
Prancis tak apa ya? Prancis. Lho ning Rum bening Faris nika terkenal orang saat menikah endi anggapan bahwa al-ghilah apolong bi sebine sekebedaan ngandung gelek bakal dadi penyakit. Maka Kanjeng Nabi nolak da anggapan seperti ngak nikah fa idzahum yaghiluna auladahum fala yadurru dzalik auladahum syai'a. Jan Kanjeng Nabi. Arya sama sekali tak bakal memberikan bahaya apapun de anak-anakan sebeda dalam kandungan gelap. Pon berarti ghilah aneka tak panapa. Mepolong apolong bisi bine keberadaan ngandung tak panapa. Nambah sebarang mau ngandung tambah. Sampai kopeng teguk tabun nyodul lengan rele iyo dul nyodul boleh se kacer dul apa jele tok otah teguk api ada nyodul boleh pola ada cedak kele pola tambah na boy sakarep iyo takwa ada cedak kan tak apa-apa gila je tambah lah. Tambah cedak ah. Tak ada cedak kongku katu. Nah, pon. Kedua, thumma sa'aluhu 'anil azal. Lacu para manusia saat menikah para sahabat yakni si apolong bi Kanjeng Nabi atanya dari azal. Apa saya koca azal? Sekoca azal yang kika dinto wa huwa bi fathil ain al muhmala wa sukunu zai azal azal wa huwa ayyanza'a ar-rajulu ba'da al-ilaji liyanzila kharijal farj. Orang laki maaf kalau nasi buane ke tak burnu tak jorok pacet ria ada bahasa boleh kok rela. Orang laki para inzal cepot. Kita paham pemata luar deh lah wah tak lo mengerti orang laki se aroma para inzallah terus cepot nika azalnya mana. Nah azal ni ke bida para ulama hukum orang azal ni ke bida para ulama tanya ki Kanjeng Nabi dari apa dari azal. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Kanjeng Nabi adabu zalikal wad'u al-khafi. Orang si azal yakni saya pemata luar ni kakang orang laki. Ari jan Kanjeng Nabi hukuma pada bi orang mendem anak bine keng tak ketara samar. Sebagian ulama ada bahwa hukumah orang azal beda dua. Pertama haram karena dasar hadis nikah. Dasar hadis nikah sehingga ulama sebagian daripada ulama mengharamkan atas azal. Tak boleh. Dalla ala tahrimihi li'anna al-wad'ah dafnul binti. Nika dalil bahwa hukum orang azal aneka adalah haram hukumnya karena apa? Pada bereng mendem anak bine secara odi, yakni zaman jahiliyah. Sera termasuk Imam Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm aneka andi pendapat kelaban dalil nikah bahwa hukum azal menyepotah orang laki inzal sehingga kecewa ke orang bine. Sisi lain mengecewa ke orang bine. Terus napanya mana? Dafnul binti hayatan. Padahal mendem anak bine kelaban secara odi. Kan zaman jahiliyah kan seneka. Zaman jahiliyah neka mun andi anak bine pelen cuma dua. Pelen cuma dua. Jadi pendem di odi zaman jahiliyahnya. Saatnya mak anak bine ini kemudian anak bine ini ketodus.
Zaman jahiliyah nika todus, mun di anak bini nika todus. Nika Imam Ibn Hazm andi pendapat dari hadis nika, haram hukuma orang laki mengazal. Pendapat pertama, karena zaman jahiliyah orang mundi anak bini nika todus ning Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala nyeritake dalam Al-Qur'an, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang kafir, orang-orang zaman jahiliyah andi muat tak seneng mun di anak bini, seakan-akan aneke bene bisyarah, bene bahagia kang kui keluarga. Ayumsikuhu ala hunin, pelekna mon terus odi berarti engkau bikake keluarga dia bakal keluarga si terhina. Ajo enah di anak bini nikah. Otabe am yadusuhu fit turab, otabe paten bendem di odi anak rela pelekna. Jahat jahilnya nih, Pak. Nah, orang si azal se cepot kele pada bi nikah. Dabune Imam Ibn Hazm, makan hukum haram. Nah, wal jumhur, wal jumhurul ulama, adapun jumhurul ulama yajuzu anil hurrati bi idniha wa anil amati sariyati bi ghairi idniha. Mon bi nena kele yakni saya kapolong tedung budak bebas, sabe luar sabe dalam terserah. Tapi mon hurriyah bi nena sambian mangken nikah harus pamit. Ya juzu anil hurrati dengan catatan bi idniha. Le kakek mon ngangkui KB lempo, kok tak seneng kakek mon lempo saumpama. Kakek mon suntik, engkau takok rahim kakek kering, deki terus tandi anak, engkau minta izin dah kakek dek mau sampai luar bingko, neng luar negeri tak sabar neng dalam negeri, enjokku engkau tak nyaman engkau tak oleh, dek remetnya kakek tok senyaman engkau dek remet ya diret ngaret saja semoga ngaret tibi melolo, karena ujungnya nikmat nikah mau nabereng nikah. Ujung-ujungan nikmat nika mon abeureng kada jeri ya. Congo ning kita bab nikah nika karena bab nikah nika napa nyamana se cuma nerangaki sekone dari bab nikah. Nah, jadi azal nikah menurut faqalatil yahud, orang Yahudi ngocak tilkal mau'udatus sughra kanat lana napa nyamana jumhurul ulama, kalau jumhurul ulama yajuzu anil hurrati bi idniha wa anil amati as-sariyati bi ghairi idniha. Napa nyamana mon bi nena kala mertikah maka oleh azal dengan catatan izin dak sebine. Mon sebine tak izin tak oleh berarti, kecuali budan saya kebolong tedung bi ghairi idniha tak masalah. Jadi dari keterangan nikah bisa pondut kesimpulan bahwa pertama mun ghilah aneka anggapan orang jahiliyah bahwa menimbulkan penyakit, mepolong apolong bisbine kebadan ngandung aneka andi anggapan jadi penyakit aneka ghilah. Lah aneka tolak bi Kanjeng Nabi. Saat peneka ning Faris bining Rum ampun merata. Jadi tak apa-apa. Nah, si azal nikah beda dua hukum karena hadis tengah nikah zahir hadis dzalikal wad'ul khafi pada nebereng mendem anak bini secara odi keng samar tak katara, maka hukum haram menurut pendapat Imam Ibn Hazm. Tapi jumhurul ulama wa qala al jumhur yajuzu
anil hurrati biidniha. Oleh azl mon bini nak keadaan hurrah merdeka bini budak maksudnya, maka wajib izin kada. Mon sebine ngizinin ia tak apa-apalah. Tak sampai dalam tak apa-apa, sampai luar tak apa-apa. Nek nyaman azal. Nek sang guna KB saya ni kah? KB saya daripada sampean ngontal KB seteti napa nyaman korban atau berbahaya ada rahim mun terus tandi anak repot sandi anak karena mun rahim kening obat yang bisa kering. Mun rahim masih tak sehat tak normal. Bisa saya azal ni kapon. Azal. Daerah mana? Hah? Azal. Tapi pamit kan ada. Mau lewat tua dia tak kira dadi masih sabar luar dalam lah tak ada. Tilah. Sekarang yo coba di lebih maju busro aja baca. Mula mau sepo mau sebitak petong bolo lah tak apa yang kimon gerteger ngak gula nih kasih nyanyi dadi deh lah. Oke, ngapun para lema. Kita adat mandat ya tidak remah. Azal ya eman. Azal ya eman. Kita kok beda saya pak keluar jadi saya soleh. Saya sampai luar tak kok jadi soleh. Tapi mau sampai aroma sapon aroma sakebenya anak-anak otabe tak kok tak bisa napa nyaman aja ge tak kok tak bisa adidi. Azal bayi. Tahu sakabi. Azal. Lebih aman dari rahim. Nah, jadi azal beda dua hukum. Pertama haram menurut Imam Ibn Hazm karena paden tanda wis mula Gusti Allah ngersakake kan sebagian ulama arapa mak tak para azal jadi syukur izin sebab Gusti Allah mun netia kina anak Gusti Allah kita mak kenceng de orang-orang ngelakonin azal mereka azal tak apa mula Gusti Allah kesokan abri potrah de orang beneka maka orang nak tak kira apa kenceng ngelakonin azal. Apa orang yang mikir kenceng ngelakonin azal berarti Gusti Allah kita kesokan meteti anak sining rahim. Mereka orang apa kenceng azal. Paham gi? Jadi beda ghilah, beda azal. Ghilah nikah tak masalah, si azal nikah beda dua hukum. Ala kulli hal terserah panjenengan sejelas harus pamit ke sebini, harus pamit ke sebini. Mon sebini tak poron aja tinalah pebanyak sekali sekarap sanggup saya kakek sanggup engkau ya wis mon kakek tak sanggup ngocak deh ya mungkin sanggup bah tak azal engkau mon kakek sanggup isabai dalam engkau iyalah saya nggak dia iya engkau terus dia berarti sebini tak izin berarti isabai luar ini kenyaman azal. Nah sebagian para guru bade ngelakuin azal nih kah sebagian dari masyayikhina ngelakuin azal tak ngakui KB untuk umpama aroma sebanyak menghindari dari tambana potra ni tak ngakui KB tapi ngakui azal. Nah wallahu a'lam bissawab. Paham ni kapon ki cek sampai salah paham ki paham cek paham mon ki antara ghilah azal. Ghilah nikah orang kafir beranggapan bahwa mon apolong bisi bini teti penyakit tolak bi Kanjeng Nabi fala yaduruhu syai'a fala yaduru auladahum syai'a. Nomor dua azal ni kepada dua hukum menurut pendapat Imam Ibn Hazm haram karena hadis nikah padana mendem alwadul khafi mendem anak bini secara terang secara odik yang sesamar tak mendem ongku yang pada akibat mendem anak bini sebagaimana orang-orang napanya mana orang-orang bilan zaman jahiliyah. Nomor dua jumhurul ulama mayoritas para ulama memperbolehkan azal dengan catatan hurratun biidniha rajina bene budak mon budak bebas mon budak bebas tapi mon hurrah sebine kak dinto merdeka bene budak hurrah wajib biidniha kelaban izin. Naam wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlugatik sayyidina Muhammad